Ketumnya udah nyampe, stafnya belum nyampe. Kemana nih dia? Nonton Liverpool apa gimana tuh orang? Subhanallah. Perkara baru 4 episode ente udah ganti mobil. Yang sering gua omongin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Wanda. Oke. Ini Wancoy. Happy birthday to you. Barakallah fi umri. Makasih Pak Sandi. Semangat dan gile, kaget tiba-tiba baru datang langsung disurprisein kayak begini. Iya, ini makasih banget Pak Sandi. Selain makanannya enak, kue ulang tahunnya juga kayaknya lumayan sih. Dari kita nggak bisa beli itu sesuatu apa, jadi kita alhamdulillah beli Pak. Jujur Pak, saya ini mohon maaf nih Pak, baru sekali Pak beli naikin. Pak, ini Pak, dulu Pak, jujur Pak. Ini Air Max. Ngeri. Rekan kuliner yang budiman, balik lagi di Bakulnas. Nggak bosen-bosennya gue ngasih tahu tempat makan mana-mana aja yang sekiranya oke di Indonesia. Nah, untuk sekarang ini gue lagi nyambangin salah satu restoran yang lokasinya termasuk primer atau prime di daerah Jakarta, yaitu di bilangan Senopati. Dan restorannya juga nggak main-main, namanya Nur Corner. Ini restoran punya Pak Sandiaga Uno. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa lihat perharinya di sini emang rame banget, dan itu bukan dari tamu-tamunya Pak Sandi, melainkan emang orang yang nyari makan, yang nyari tempat nongkrong dan lain-lain. Maksudnya sama kayak restoran biasanya lah. Ngomong-ngomong, hari ini gue sendiri, staf khusus gue lagi kemana ya? Ketumnya udah nyampe, stafnya belum nyampe. Kemana nih dia? Nonton Liverpool apa gimana tuh orang? Subhanallah. Perkara baru 4 episode ente udah ganti mobil. Astaga. Assalamualaikum Tom. John, kayaknya yang kayak begini-begini perlu diaudit nih. Kalau yang model begini 4 episode punya Pajero. Gimana caranya? Kita kira kita datang ke sini sendiri. Taunya dia nyusul dengan mobil barunya. Aduh, by the way, nyicil cash. Jadi Tum, minta maaf sekali lagi Tum, kita ini terlambat. Ini tempat main kita kecil Tum. Senopati? Wah, jangan ditanya Tum. Karena kadang Senopati tuh kayak tanahnya rada tinggi gitu, kayak ngerasa tinggi gitu. Kenapa sih Tum? Kayaknya kita kayak tinggi. Boleh. Something new everywhere. Nggak kendaraan, nggak gadget, nggak sepatu, baru semua ente John. Buset, 4 episode nih John. Apa emang beda tanahnya, struktur tanahnya apa sama Menteng Atas tempat kita main kecil apa beda nih Tum? Karena sekedar informasi Pak Ketum, daerah Senopati SCBD sekitarnya ini jangan coba-coba duit pego main daerah sini. Nggak nemu. Makanya kali ini teman kecil kita ini ownernya nih. Ini owner Pak Sandiaga. Iya. Tempat ada kecil. Ya Pak Ketum. Tadi kita udah sekilasan masuk ke dalam, nanya ke kasirnya. Kalkulator diplastikin ada nggak ini sih? Aduh, maaf dulu. Apa? Cuci piringnya pakai ember plastik ini. Tidak, Pak Ketum. Nggak ada ya? Ya udah deh. Walaupun cuaca mendung begini, tapi kita coba tetap. Iya, benar. Ada baiknya kita harus semangat selalu menyiarkan kebaikan ya John ya. Betul Pak Ketum. Mari kita langsung aja deh kita masuk yuk. Siap.
jujur Pak Ketum, kenapa saya rekomendasikan di sini Pak Ketum, karena di sini satu-satunya makanan yang UMKM tapi konsepnya kebule-bulean Pak Ketum. UMKM tapi kebule-bulean. Jadi pemirsa, duit Pego aman di sini, nongkrong di sini. Masih bisa makan, masih bisa nyemil. melihat sekitaran SCBD, Senopati, gedung-gedung dengan duit Pego masih aman daerah sini. Ini salah satunya nih. Informasi aja dari Bakulnas nih, Pak Ketum. Oke, jadi kalau misalkan orang bawa Pego, makan di sini, terus minum. Kalau yang tempat-tempat nyemil. lain, jangan coba-coba, maaf nih. Duit Pego es teh manis doang. Di sini doang ya, tempat Bener. prime, harga affordable ya. Oh, bener, UMKM punya. Yaudah, Pak Ketum. penasaran nih gue nih, makin penasaran lagi, pengen nyobain makanan minuman di sini nih. Boleh Pak Ketum. Masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi Mas. Weh, John. Gila ya. Lihat Pak Ketum, ini semuanya barang-barang UMKM punya Pak Ketum. Iya ya. Heeh. Ini kayak ape, sambel. Tuh, ini semuanya Nusantara, produk-produk Nusantara. Pak Ketum. Ini apaan? Minyak Maerot bukan Pak Ketum. Ini namanya sampel minyak bawang merah. Minyak bawang merah Pak Ketum. Ini Indonesia punya. Jadi Ini semua beliau keripik-keripikan ini juga. semuanya benar produk-produk UMKM yang terkenal se-Indonesia Pak Ketum. Mantep. Tuh. Produk oleh-oleh. Jadi nggak cuma kita di sini makan doang Pak Ketum, tapi di sini bisa bawa oleh-oleh Pak Ketum. Di sini juga kayaknya yang makan orangnya ngeri-ngeri semua aja nih. Jujur. Enggak mau. Enggak, di dompetnya nggak ada KJP, nggak ada. Kaos kerah labelnya agak kurang kalau di sini nih. Enggak. Kalau Senin The Reds warna merah nggak ada di sini. Aja Jun. Oh, Bener. di sini ada butik juga. Oh, ada butik semua Pak Ketum. Mau pokoknya ini semua UMKM ada tas, ada semuanya nih Pak Ketum. Sepatu pun ada Pak Ketum. Ini buatan orang-orang. Handmade nih ya? Iya, Indonesia punya Pak Ketum. Jadi Indonesia ini nggak kalah Pak Ketum sebenarnya. Iya. Konsepnya Pak Ketum tapi konsepnya keren UMKM banget. tapi jujur. Ini di atas apa nih? Ini ada musola di lantai 2 musola. Pak Ketum. Oh, mantap Boleh kita langsung ke tempat hidangan kita ya Pak Ketum ya? Ya udah Kalau langsung begitu aja ya. deh. Terus cara mesennya gimana di sini, Jon? Di sini, nah cara mesennya masih pakai sistem konvensional. Gimana tuh? Pak Ketum? Sistem panggil aja, pakai korek begini Pak Ketum. Ini Korek kita duduk di begini. sini biar bisa angetin diri. Apa gimana? Bener. Ini konsepnya kitchen dan segala macam kitchen set begini Pak Ketum. Apa yang ada Pak Ketum di Pasar Rumput rumah kontrakan ini punya kitchen set begini. Set marble ini dingin. Dingin. Kalau lo ketemu marble nggak dingin, itu palsu. Ini Ini marble karena dia dingin. info Kita kan lagi pemain. gitu, Kita kan pemain. Bener. Kita akuin Ketum emang dulu marketing properti emang. Iya. Semua. Begitu. Ini semua bisa kita pakai nih. Kayak misalkan cuci tangan. Bisa Pak Ketum. Ini dengan tampilan seperti ini tapi istilahnya harga-harga UMKM Pak Ketum plus di daerah SCBD Senopati. Wah, pokoknya worth it banget lah Pak Ketum. Soto Betawi Pego. Soto Betawi. Pego di sini. Oh, tidak Pak Ketum. Di Berapa sini ya? masih Betawi. masuk lah, masih affordable kalau kata Pak Ketum. Pas banget nih yang gue pengen soto Betawi ya nih. Bener. Ini info aja Pak Ketum. Kemarin kita diinformasikan katanya ini bubur paling enak se-Asia Tenggara Pak Ketum. Coba bayangin nih. Itu udah nyoba belum? Udah pernah nyoba. Bener nggak? Bener enak. Sama bubur moy Bubur mau yang mana itu? yang lewat menteng atas. Waduh, jangan. Wah, jangan di Jangan. diremehin. Yang ngambilnya kerupuknya diremes dulu Iya. begini, bro. Ah, jangan. Udah, kita duduk nih ya. Yeah, boleh Pak Ketum. Sambil menunggu teman kecil kita Pak Ketum ya. Iya, ntar kita kenalin ya sama teman kecil ente ya. Iya, siap Pak Ketum. Ini Jon, makanannya Jon. Lumayan banyak juga ya macam-macamnya. Gaya-gaya Indonesia semua Tum di sini Tum. Bener. Kalau ini apa nih namanya nih? Iga ya? Iga cuy. Iga ya? Kalau ini sop buntut, ini bubur. Bubur Yang gue ayam. pertanyain kalau misalkan kita datangnya malam apa ada buburnya? Tetap ada tuh. Tetep. Jadi ini ada. bukan menu sarapan bukan Bukan ya? menu sarapan juga. Kan ada warkop-warkop daerah Pasar Rumput Menteng Atas 24 jam. Ada ya? Ada. Oh iya bener-bener.
Tapi kalau dia kan keliling ya. Oh iya, Iya. benar. Jadi Pak Ketum mau coba yang mana nih? Kayak kita main di soto Betawi kayaknya. Main soto Betawi, oke Pak Ketum. Bentar dulu. Dia punya sendok diamplopin. Gua nggak ngerti lagi nih Kayak gimana upah nih. Ustadz ya. Bukan cuma luarnya doang, Jon, dalamnya juga. Wih, Beda kain. bener. Buset, seniat itu ya. Maklum Tum, teman kecil kita ini, ownernya ini Tum, Ah, siapa dia? kuliah di Amerika tuh. Jadi udah biasa kehidupan luar negeri emang begini Tum. Kehidupan luar negeri gitu, naruh sendok di amplop. Naruh Ini sendok kita di sambil amplop. makan kita nggak apa-apa ya? Boleh Oh, ini Tum. ada susunya nih, Jon. Wow, ini kayak ala-ala ini Tum, pakai minyak samin. Iya, kok sampingnya Iya kan? siap. Tapi ini putih susu kayaknya dah. Coba. Iya benar. Bener? Wah, Masya Allah Tum. Dia main di susu. Oke Tum. Kita sambil makan, sambil kita mau nanya lagi. Ngomong-ngomong, emang ente barengan sama doi sekolah waktu di mana? Ya, spend Tum. Di EPS. Yang apa? YPS sekolah apa sih Tum? Apa? Sekolah apaan sih YPS? Pemirsa pengen tahu. Lupa lagi gue namanya apaan ya? Yang penting sekolah Yang penting YPS. sekolah, pokoknya yang penting sekolah. Dia punya lapangan olahraga, dibuat tempat jemur sama warga. Dia masuk jam 9, jam 11 dia balik. Terus sekolah emang keren banget dah. Lu cobain nih, Jon ya? Iya. Pagi-pagi abis lari, ya Tum ya, daerah Senopati, sebenarnya daerah Car Free Day sini Tum. Daerah Car Free Day depan situ udah. Oh iya? Iya, itu Nggak udah lewat. seberang Ratu Plaza tuh situ. Udah pokoknya daerah itu situ. seberang. Iya Tum, gedung-gedung daerah Senopati segala macem sini. Kalau yang depan sini mah enggak. Makanya kita rekomendasiin tuh. Nah, dia punya tempat di sini. Ini harusnya rumah ya? Gini aja deh Tum, biar nih Tum. Kita kan teman kecil gitu, kita bilang aja. Pak, bagi dong 30 meter aja nih, 15 meter, gua 15 meter. Iya. Kita jual Belah 1,5 M, 1,5 M. Nemu, Gitu nemu. aja Pak, bagi dong 30 meter, belah aja Iya. gitu ya. Cuma buat apaan? Warungnya nggak cukup. Kali warung Madura, ya kan? 3 kali 5 ya? Iya. Iya, masuk. Kali bisa masuk tuh warung Madura. Boleh kali bagi kan sama temen ente. Iya, ntar bilang aja ya. Benang merah antara gue sama temen ente ini adalah waktu gue tahun 2008 gue sempet sekolah kepribadian sama orang tua beliau. Widih. Jadi bisa nanti diobrolin sama beliau ya. Lupa gue nama sekolahnya apa dulu ya? John Robert Powell bukan? Ah, bukan. Apaan? Lupa gue nama apa bakti gitu. Texas. Yang sering gue omongin. Happy birthday to Pasangan. you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Wanda. Wanda OKOC. Ini wancai oke. Wancoy. Happy birthday to you. Barakallah fi umri. Makasih Pak Sandi. Semangat dan Gile kaget tiba-tiba baru datang Semoga- langsung disurprisein kayak begini. iya ini Makasih kan banget Pak Sandi. Selain makanannya enak, kue ulang tahunnya juga kayaknya lumayan sih. Izin tiup ya. Iya. Iya, kita potong dulu. Iya, benar. Potong dulu. Kalau ulang tahun udah dirayain sama Menteri si ngeri, udah ngeri, Makanya. udah nyampe hidup, udah Gua juga. nyampe, udah. Mana? Iya, Pak, gimana, Pak? Gimana, Sat? Dia nggak percaya Pak kalau Bapak teman kecil saya katanya. Gitu. Pak, beliau pernah belajar sama ayah Bapak katanya. Ibu. Ibu Oh, sekolah ibu. kepribadian. Di sekolah kepribadian. kepribadian. Dulu kan saya marketing Essence Darmawangsa. Oh. Nah, semua marketingnya itu apa namanya Pak? Darmawangsa. Nama Duta sekolahnya Bangsa. Duta Bangsa. Gue yang suka ngomong di kamera, naruh pulpen nggak boleh 2, itu ibunda beliau yang ngajarin. Oh gitu, nggak boleh 2. Ke meja nggak boleh. Nggak boleh tuh, kenapa tuh? Cuma satu. Rentenir kalau ini 2. Iya. Oh, kalau ini pengusaha gitu. Iya.
Iya, tapi kalau kerapihan. Kalau pengusaha monbleng dong Pak minimal. Master maksudnya. Bukan warung nih, gimana sih Pak Ketum? Beli minimal yang di Gramedia tuh yang dikacain, pulpennya begitu. Oh ini panggilnya Pak Ketum ya? Pak Ketum, Ketum bener. Bakulnas ini. Betul. Bener Pak, bener Pak. Sambil dimakan boleh Pak ya? Boleh. Jadi kalau ada BGN, Badan Gizi Nasionalnya ada Bakulnas. Ya. Badan Kuliner Nasional. Yang sama sekali nggak pernah diresmiin Pak. Jadi kita boleh pakai namanya aja sih Pak. Jadi ini Ketum kalau Stafsus Pak. Oh, staf sus. Saya bekerja sebagai stafsus beliau. jadi Jojo stafsus ya. Iya betul Pak. Bakulnas ini bakal ditingkatkan nggak jadi kementerian? Karena kan banyak badan-badan kemarin tuh ditingkatkan jadi kementerian. Sejujurnya berat Pak. Saya baca brief aja kadang lupa. Mau ngurus menteri mah aduh jangan ya. Jadi mengikuti daripada keluhan-keluhan anak-anak luar Jaksel Pak. Kalau kita tahu kan Senopati, SCBD sekitarnya itu kan tongkrongan yang culture, nyampe gitu Super istilahnya culture, Pak. ya. Iya. Nah orang-orang yang dari Jaktim Jakbar ini mau main di Jaksel, mohon maaf Pak kalau main di daerah SCBD Senopati saya bilang duit pego maaf dulu nih buat duit pego. Sejujurnya bener Pak ya. Saya bilang maaf dulu. Tapi di Nur Corner jujur ini bubur semua kalau kata Pak Ketum apa bahasanya? Affordable. Pokoknya affordable semua makanan. Ini cocok di kantong. Iya bener. Pego masih dapat semua. Pego ambil masih minum. bisa Pak. Jadi ini semuanya Nur Corner jadi bisa semua kalangan bisa nyampe ke sini gitu Pak. Iya. Tempat mungkin bintang 5 tapi harganya insya Allah bersahabat. Bener UMKM. Ini tadi di Dari tahun review berapa Pak? Ini Pak. Ini Pak Ketum kita memulainya Bu Nur sih sebetulnya ini yang Pak Nur ya. Bu Nur sih nggak boleh klaim karena ya gitulah punya saya punya dia juga punya dia sendiri begitu. Tapi pengeluaran Itu permasalahan lain. Iya. Tapi tahun 2020 saat COVID ini kan dulu kantor salah satu unit kami di sini. Iya. Nah terus Mbok Nur ini bilang banyak UKM itu yang nggak bisa berjualan karena COVID, terus belum bisa digitalisasi. Dia ingin bantu untuk menjualkan dan juga ingin membantu untuk transformasi menuju digitalisasi. Nah dia minta dulu cuman garasinya aja Awalnya. Jadi waktu itu garasi mulanya hanya dari ini yang paling pertama nih produknya nih bubur ayam. Oh bubur ayam. Bubur ayam itu dia bantu jual. Terus setelah itu berkembanglah ada kue-kuean jajanan pasar sampai ke kambing Maroko, sop buntut dan lain sebagainya. Akhirnya mulai dari cuman tadinya satu garasi terus ngambil ruang tamu. Dari ruang tamu ngambil ke tengah. Habis itu kamar saya juga ketendang dari sini. Akhirnya semuanya ini udah dijadikan Nur Corner dan setelah hampir 6 tahun kita sekarang sudah ada 3 cabang. Wah. Ente nggak mau cabang. Buka cabang itu lagi nggak mau Nur Corner di Manggarai aja. Tapi Bisa uniknya Nur Corner ini, ya boleh sambil cobain. Pak, izin ya Pak ya? Sambil cobain. Kalau pemasukan, masuknya kemana tuh? Jadi kan banyak yang nanya, gimana kok Nur Corner berkembang terus gitu? Ada nggak tantangan? Saya bilang, tantangannya pembukuan. Pembukuan gimana? Bukan Bapak ahli keuangan ya? Itu dia saya bilang. Kalau di Nur Corner ini pemasukan tuh buat bonus. Kalau pengeluaran itu dikirim ke Bang Sandi semua. Pembukuannya beda gitu. Kalau revenue ya masuk ke dia gitu. Tapi kalau ada pembiayaan, kos, segala macam itu ke saya. Raja terakhir nggak bisa dilawan emang Nggak Pak. bisa, itu kasta tertinggi itu. Ini lembut banget John dagingnya John. Ini mah nggak pakai tenaga moteknya. Beneran tuh. Ini padahal daging sapi kan? Iya benar. Serasa motek ikan John, gampang banget. Benar halus ya. Ada lupis lagi Pak. Kita buat orang yang Betawi itu namanya Betawi lupis itu kan Pak. kan, Ya iya. Allah, Pak. Baru makan lupis lagi Pak, setelah sekian lama Pak. Biasa kalau di Betawi itu kan pakai benang dia, Betul, potongnya kan. potongnya pakai Itu benang. ini kalau gini lupis cikini nih Pak. Betul. Iya tuh, jangan ngomong kuliner tuh, sama gitu tuh.
Tapi info aja Pak Ketum, waktu tahun 2019 karir beliau kan ada tuh Pak yang di poster capres sama cawapres. Dalam agama itu sesuatu yang berlebihan nggak baik kan, nggak boleh mubazir. Jujur angkanya beliau kelebihan dibanding yang lain. Iya, itu maksudnya angkanya lebih 3 tuh, kita inget banget tuh. Bener Dibandingnya kan, dibanding 01, 02, kok angkanya nih kok lebih 3 biji gitu dibanding yang lain gitu. Nggak boleh begitu ya. Iya, jangan berlebihan maksudnya. Selain di sini di mana lagi? Gimana Pak? Jadi ada 3 lokasi selain di sini, satu lagi di dekat Pasar Santa, Jalan Cibitung. Oh, dekat-dekat sini ya. Ya, terus satu lagi baru buka mahasiswa bening di depannya patung pemuda. Patung pemuda mana ya? Yang Pizzaman itu. Yang Senayan? Baik Bundaran Senayan. Oh, wow, daerahnya kok daerah-daerah daerah-daerah murah, kalah. Kok Ciracas? Waduh. Pak, tadi saya naksir-naksir, kata beliau ini rumah aja dijadiin restoran. NJOP tanah di Senopati aja berapa? Bisa kali barang 30 meter dioper gitu. Dia bilang 30 meter tanah di Senopati, daerah Senopati bisa warung Madura doang. Tapi ini uniknya Jaksel dan wilayah Senopati dan juga negara Kesatuan Blok M itu ya. Karena kemarin itu bikin macet banget di negara Kesatuan Blok M. Jadi semuanya dapat. Ini Nur Corner alhamdulillah dapat. Ada yang jauh lebih tinggi lagi kuliner-kuliner yang mungkin di levelnya sangat paling atas gitu. Tapi di depan ini ada Pak Haji Rasul dari Madura, jualan soto Madura. Dia juga sangat alhamdulillah ya, berkah banget gitu loh. Malah saya hitung-hitung kalau Nur Corner ini kan buka dari jam 8 sampai jam 8 pagi, dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pak Haji Rasul itu jualan itu cuman jam 8 pagi, jam 1 siang itu udah nggak ada. Terus Sabtu Minggu dia nggak kerja. Jadi berkah nih. Jadi kalau memang bisnis kuliner ini semua berkah gitu dan ada jatahnya buat semua gitu. Gitu John, orang kalau misalkan udah niat tekadnya harus bulat. Zaman Gojek dulu Pak Sandi 30.000 pulang. Ya ketemu 30.000 pulang, gimana mau kaya? Itu bakal beli bensin besoknya doang. Ketemu 30 pulang. Tapi Pak Haji Rasul itu juga kembali lagi ke Pak Haji Rasul. Itu dia juga memiliki pemahaman yang sama. Jadi waktu kalau lagi mau masuk bulan Ramadan itu dia tutup 1 bulan tuh. Sebulan ya? Sebulan pas habis bulan Syawal tuh dia belum pulang gitu. Selamanya Pak Haji Rasul itu banyak langganannya yang nungguin tuh. Tiap kali tanyain, udah pulang belum Haji Rasul? Masih di kampung Pak. Belum habis duitnya. Gitu. Jadi pandangan tentang menjalankan usaha itu ya dia ya kalau udah cukup ya merasa cukup. Dari orang yang dikejar dunia tuh Pak ya. Dari orang yang dikejar dunia. Nanti nggak makan John, Pak Sandi nggak makan. Pak, saya udah tadi kebetulan. Silakan. Sambil makan nih Pak. Kita harus cicipin semua makanan yang ada di sini. Pak, Bapak kan sebagai orang yang udah nyampe lah Pak di bidang entrepreneur, businessman gitu, coba bisa kasih nggak Pak petua sama kita karena beliau bisa kasih, nggak usah hanya satu. Petuanya maksudnya. Iya, beliau ini punya tempat kuliner juga Pak, Warkopolim. Oh, oke. Oh iya Warkopolim. Kita buka di Polim 1 dan kemarin tuh baru sekitar jalan sebulan buka di Bogor Pak. Oh, oke. Spesialis apa tuh Warkopolim? Warkop sih sebenarnya, jadi kayak makanan warkop kayak mie-mian gitu. Oke. Dan udah berjalan berapa tahun? Belum sampai setahun dua-duanya. Kalau Warkopolim itu paling hampir setahun, yang di Bogor baru sebulan. Oke. Saya berbagi ya, kalau kuliner ini kan bisnis salah satu yang tertua di dunia ya. Jadi berdasarkan data-data itu ini salah satu usaha yang paling cukup kompleks dari segi keberlanjutannya.
Jadi malah ada data yang dari Amerika bahwa perusahaan kuliner yang buka restoran, kafe dan lain sebagainya itu dari 10 2 itu langsung tutup di tahun pertama, 4-nya itu nggak bisa berkembang, dan 4 yang terakhir itu yang bisa meningkatkan usaha. Jadi hanya di bawah 50%. Nah, ternyata dari 4 yang berhasil dan maju itu, mereka itu punya satu inovasi. Jadi selalu berinovasi, menu-menunya harus diperbarui, terus adaptasi. Mereka cepat menyesuaikan dengan permintaan pasar. Tapi yang paling jitu itu adalah si yang ketiga, itu kolaborasi. Jadi mereka buat tuh produk-produk yang berkolaborasi dengan berbagai macam, bukan hanya restoran, tapi juga dengan fashion, dengan produk-produk lainnya, dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi mungkin 3 tips itu sih, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi itu sangat relevan untuk usaha-usaha yang di bidang F&B, kuliner, restoran, atau kafe. Ya apalagi zaman sekarang ya Pak ya, maksudnya orang dari usaha ini bisa jadi kolaborasinya bener-bener yang beda banget ya. Kayak kemarin tuh Marco Polo Bogor, kolaborasi pertamanya sama Yamaha Pak. Yamaha motor. Wih keren. Nggak kepikir kan orang ya? Nggak ada pernah kepikir kan, maksudnya kita dengan itu kita bikin apa? Nanti kita bikin satu produk makanan yang namanya dipreset-presetin hampir ke motor gitu. Iya. Sedangkan dari kitanya baliknya tempat kita dijadiin titik kumpul mereka buat apa? San Mori. Itu gitu. Pas banget tuh. Kolaborasinya dapat, inovasinya juga dapat, karena nama-nama menunya disesuaikan dengan onderdil motor. Iya. Dan beradaptasi dengan event yang sekarang paling seru, yaitu San Mori. Pak, sebagai orang yang berlatar belakang kehidupan di Manggarai alias Amerika. Tadi di Amerika ya? Berapa tahun Pak waktu itu Pak? Saya sekolah di S1 di sana, terus sempat kerja, terus lanjutin S2 juga, terus sempat kerja lagi. Jadi total mungkin 7 tahun. Di sana kerja Pak? Sempat kerja ya. Jadi apa? Jaga toilet SPBU enggak? Agak tuh. Mana ada di situ, mana ada. Di sana juga ada. Gratis tuh luar negeri Pak. Free. Kalau sekarang namanya mungkin data analis kali. Waduh, beda. Apa? Beda. Data analis sudah mainan itu. Ngerti? Dari tadi Pak Sandi ngomong adalah 2-3 kata gua nggak ngerti. Komplek apaan? Komplek? Tahu komplek rumah. Oh jadi kuliah sambil kerja Pak? Jadi di sana memang ada program kalau habis selesai kuliah atau di tengah-tengah kuliah itu kita harus merasakan praktek langsung di lapangan. KKN gitu KKN. Magang. Beda sama KKN magang karena di situ dibayar full kita sebagai layaknya karyawan. Nah kalau kayak gitu ketentuannya negara apa perusahaan Pak yang nentuin Pak? Biasa. Kebijakannya kebijakan negara, tapi yang akhirnya dieksekusi oleh institusi pendidikan, universitas bekerja sama dengan perusahaan. Oh nyambung itu. Jadi ilmu yang didapat di Amerika dulu diprogram OKOC. Betul. OKOC itu ilmunya tuh begitu tuh. OKOC itu mulainya saat di kuliah di sana saya melihat bahwa harus punya Center of Entrepreneurship, karena OKOC itu One Kecamatan One Center for Entrepreneurship. Jadi harus ada pusat-pusat kewirausahaan gitu untuk mengembangkan pelatihan, pendampingan seperti kayak Warkop, Polim ini, yang supaya mereka bisa satu saat ya siapa tahu bisa bersaing sama merek-merek yang jauh lebih besar lagi. Oh tuh. Gitu. Ente mana OKOC-nya? Tapi maksudnya kalau orang seperti beliau nih, harusnya mahasiswa Indonesia itu keluar negeri cari ilmu, pulang ditransfer di sini, jangan nggak pulang-pulang ya Pak ya? Ya sebetulnya sih yang bisa pulang dan punya peluang untuk menciptakan lapangan kerja di sini, Indonesia membutuhkannya.
sangat membutuhkannya untuk mencapai kemajuan ekonomi. Tapi kalau misalnya ada yang sudah sekolah terus keilmuannya itu belum bisa diterapkan di sini dan hanya bisa di luar negeri, selama dia bisa berkontribusi dari luar negeri untuk Indonesia itu juga sah-sah saja. Bisa tuh Pak, tinggal di luar negeri tapi kontribusi untuk Indonesia bisa tuh Pak? Bisa, banyak yang Banyak seperti kan. itu. Contohnya? Pasti. Tahu. Saya punya teman misalnya waktu itu Pak Diki Budiman. Pak Diki ini ahli kesehatan masyarakat. Dia bertugasnya di Australia. Tapi saat COVID, dia memberikan yang terbaik yang dia miliki untuk dari sisi keilmuan maupun dari sisi juga praktek di lapangan untuk pemulihan COVID Indonesia. Dia menjadi advisor kami waktu itu di Kementerian Pariwisata. Tapi masih tinggal di sana. Tinggalnya di sana, tapi karena sekarang dengan kemajuan teknologi dia bisa berkontribusi untuk Indonesia. Jadi memang aplikasinya berbeda-beda ya, ada di bidang dunia usaha melalui investasi, bisa mengarahkan investasi dari luar negeri ke Indonesia sehingga investasi itu bisa menciptakan peluang usaha dan membuka lapangan kerja. Nah itu cara-cara diaspora Indonesia dimanapun mereka berada tetap berkontribusi buat negeri tercinta. Itu Jol, sama kayak pemain bola kita kan yang kemarin itu sempat pergunjingannya ada ya. Maksudnya kan kalau dari bola nih Pak, banyak orang yang ngomong katanya pakai orang kita dulu aja. Nah tapi di satu sisi orang kita ya kayaknya belum sampai ke level itu. Maksudnya ketika PSSI ngedatengin tuh orang-orang bule yang supaya bisa main untuk Indonesia. Tapi dia kan punya aturan Indonesia dia. Ada yang enggak? Ada enggak? Ya lu di Cina aja ada orang Brazil. Enggak, negara Cina aja ada orang Brazil. Itu. Iya. Janggal sih emang Ya sih. kan? Mana Janggal bisa aja. gitu. Gitu. Ya udah deh. Bubur. Ini gimana kita mau nikmatin sedangkan di sini ada orang yang bisa kasih kita ilmu. Betul. Pak Kolim udah berapa coba pegawainya? Total. Apa dulu? Banyak ya. Banyak yang di Bogor, Pak. Itu karena kita 24 jam di situ. Jadi bagi 3 shift, per shiftnya itu 20 orang jadi 60. Kalau di Warkopolim karena memang kecil cuma 20 orang. Tapi itu udah 80 keluarga yang dapat keberkahan buat Pak Ketum. Nur Corner total berapa? Kalau kita di sini karena bukanya nggak 24 jam dan kita juga bagi shift itu sekitar 120. 20 Tapi saya tuh kan ngalamin ya, bangun usaha dari 3 orang karyawan. Sekarang usaha kami kalau di total dari beberapa grup dan sektor usahanya sekarang alhamdulillah udah 30.000 karyawan. 30.000. Salah toga info aja beliau. Bukan. Tapi intinya itu yang paling utama. Mau bisnisnya itu Warkopolim atau bisnisnya itu tambang atau bisnisnya itu komunikasi, rumah sakit, kuncinya adalah bagaimana kita bisa berinvestasi di SDM kita, invest in people. Jadi SDM kita ini ya titik kemajuan kita ini bersandar dari apakah SDM kita bisa mampu meningkatkan daya saingnya. Buset John, Ilmu banget ilmunya. Istilahnya ini kayak seminar kripto, daging semua isinya ya. Daging semua isinya tuh. 30.000 berarti dari tabungan kita rupiah pada imigrasi itu tiap bulan cabut banyak banget. Cuma kalau misalkan bisa keluar segitu banyak berarti yang dihasilkan kan lebih dari itu. Betul. Itu berarti Yang paling penting bisa dapat berapa banyak pahala beliau. betul 30.000 orang Pak. Iya. Jujur Bapak kalau saya bisa katakan kalimat orang udah nemu dunia nemu akhirat Pak. Alhamdulillah. Semoga beliau anak keturunannya semua dijaga sama Allah. Amin. Sering-sering salaman kali aja uratnya nempel. Gitu tuh. Seorang dulu sering-sering salaman aja gitu. Saat saya udah pakai bajunya kemarin tuh. Oh iya benar, mantep Pak. Kemarin Pak? Ke Surabaya. Oke. Hoodie-nya tuh hoodie-nya. Iya betul. Beliau undang dong Green Boys. Pengen. Cuma kita ngobrolnya apa? Bisnis beliau mentoring. Boleh. Apa tuh Green Boys? Wah,
Pak Green Boys jangan dimain-mainin Pak. Green Boys sebenarnya kayak obrolan internal sih lebih tepatnya Pak. Kita bikin podcast yang satu sekolah, satu angkatan, jadi bertiga. Isinya saya, Gofar sama Riko. Oh, oke. Itu hitsmaker semua itu. Saya lo enggak Pak? Kentangnya juga John. Enak banget Pak. Terima kasih udah didukung. Banget pokoknya Pak, ini Pak. Ini kalau misalkan bikin hajatan, ngambil makanan di sini berapa kira-kira ya? Harga bersahabat. Oh, Benar, harga bersahabat. Ketum Bakulnas loh. Iya benar. dapat harga spesial Pak ya? Pastilah. Aman. Apalagi ada Ustadz. Oh, Ustadz mah. Pak mau nanya, waktu pertama kali Ustadz kesini, pas pulang jalannya mundur nggak Pak? Kagak tuh. Ada ya? Miring aja. Ambil nampangin iPhone 17-nya. Oh iya. Tapi emang iPhone 17 dulu sih pecah banget tuh, belum populer di sini. Itu pas, ya, sampai saya ketemu anak-anak di jalanan ya, minta ngeliatin HP saya gara-gara Ustadz Jojo itu. Coba Pak, bener Pak, coba HP-nya apa? Nggak percaya Pak ya? Nggak percaya karena dulu-dulunya nggak gitu, tapi gara-gara postingan itu semua pada mau lihat. Jojo, bawa pengaruh buruk. Tapi positif lah, menginspirasi dan memotivasi. Ya, nah ini Pak yang saya ceritain, saya sering bercanda Pak sama beliau. Oh. Kalau bercanda, apa namanya, beliau waktu bilang HP-nya 16 Pro Max, HP termahal saat ini gitu. Jadi kita sering bercanda kayak gitu Pak. Oh, iya. Sebenarnya kita tuh sedang tahdits binikmah Pak, kalau bahasa Al-Quran sedang menceritakan nikmat dari Allah gitu. Dari kita nggak bisa beli itu sesuatu apa, jadi kita alhamdulillah beli Pak. Jujur Pak, saya ini mohon maaf nih Pak, baru sekali Pak beli Nike Air Max. Pak, ini Pak, dulu Pak, jujur Pak. Ini Air Max. Kamu ini Air Max. Ngeri. Ya, ini karena saya jujur apa kayak dulu saya cuma bisa ngeliat teman saya Pak pada beli itu Pak. Tapi kan kita kayak sabar aja. Dan kalau kita belajar di kitab, sabar pasti ada waktunya gitu kan. Alhamdulillah sekarang jadi kalau ketika dapet nih, alhamdulillah terima kasih ya Allah gitu Pak. Jadi flexingnya itu sambil sebenarnya nunjukin rasa syukurnya itu Pak. Sambil bercanda, pasti itu suatu hal yang lucu aja gitu Mungkin Pak. kalau orang yang biasa ngelihat postingan Jojo mungkin pada tahu sih sebenarnya Pak. Nah yang bingungnya yang kayak orang-orang tua yang nggak ngerti itu sebenarnya begitu. Yang harus diperhatiin juga. Tapi ada nggak head comment? Ada pasti, tapi kiai saya mengajarkan Pak. Ya, maksudnya kita nggak akan bisa, salah satu hal yang nggak mungkin di dunia ini membuat semua manusia itu akan suka sama kita. Kritik pendapat nggak akan bisa. Pro kontra. Iya. Beliau aja jujur, hidupnya baik-baik aja, lurus, nggak pernah macem-macem, nggak pernah ngintipin rok cewek pakai kaca lautan, nggak pernah. Nggak, rautannya di tempat pensil robot dong. Lulusan sekolah nggak pernah milok-milok seragam, jadi hidupnya lulus-lulus aja, tapi pasti ada aja kan? Pasti banyak. Ada, itu dia. Mas Anggi siapa di mana sih Pak? Di sini juga di selatan, di Jalan Brawijaya, di Pamudi Luhur. Nah makanya OPM. makanya nggak pernah pakai rautan kaca itu karena laki semua. Iya juga. Di PL pas sekolah dulu Pak ya? Oh, dulu. Dapat tas GNOTA dulu Pak. Nggak kebagian duit tadi. Batu Warrior, nggak nemu kok di sini. Tapi benar Pak, saya ngeliat Bapak, jujur saya 2019 waktu Bapak, saya nyoblos Bapak Pak. Kok alhamdulillah. Salah satu fakta teruniknya Pak, dia buzzer lawan Bapak nih. Pak, jujur Pak. Oh iya. Jujur Pak. Mas Sandip yang kedua, gue udah nggak ikut. Yang pertama iya. Yang apaan? Yang Pak Jokowi pertama iya. Iya. Yang kedua kan gue udah nggak ikut. Oh iya. Saya sih ngikut Bapak terus, jujur Pak. Alhamdulillah, makasih. Ini lawan Bapak nih dulu.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi biasa Pak, benar. Kita kalau misal ada sesuatu, saya selalu diajarin Pak, ada sesuatu orang yang beda pendapat dengan kita, nggak apa-apa, jangan baper juga. Iya. Misalkan orang-orang mengklaim saya, manggil saya Ustadz. Lu Ustadz apaan lu sering flexing gitu segala macam? Ya nggak apa-apa. Iya kan? Nggak, saya nggak masalah, saya nggak marah, nggak apa-apa. Itu kan pendapat kamu, nggak Iya. usah baper. Karena Nabi Muhammad SAW juga ketika diserang dirinya, beliau nggak marah, senyum, malah doain orang itu. Iya. Semoga hidup kamu bahagia, gitu segala macem. Iya, dan justru buat kesempatan kita refleksi dan kontemplasi ya kalau ada yang nyampein sesuatu kepada kita. Jadi memang kadang-kadang kita tuh prasangkanya buruk ya, suuzon kalau ada seperti itu. Tapi saya justru dapat makna yang lebih gitu. Apalagi waktu dulu di Pilgub DKI, waduh itu saya banyak sekali kan sama waktu di 2019 juga. Tapi dari situ saya justru belajar setiap kali ada cacian, ada cercaan itu ada seperti peningkatan dan pelajaran buat saya justru. Jadi nggak semuanya menjadi bahan yang membuat saya stres ya, tapi justru mungkin itu yang bikin kita semakin kuat. Lebih tambah dewasa tuh. Ya. Jadi ilmu lagi tuh dulu pernah ada ulama Pak di zaman tabiin, muridnya Sayyidina Ali namanya Imam Hasan Al Basri. Itu dikasih tahu sama muridnya, ya Imam, kamu tuh ada orang yang nyela kamu, fitnah kamu, bilang kamu segala macem. Itu sama Imam Hasan Al Basri, kamu tahu orangnya? Tahu. Dikasih buah-buahan segala macam, tolong kasihin ke orang itu. Lah kok memang kan kamu difitnah, kamu dikata-katain, dihina-hina gitu. Iya, malah justru saya minta maaf sama dia karena ketika dia memfitnah saya, menghina saya, dia telah mengirimkan pahala-pahala kebaikan dia buat saya. Saya minta maaf, saya cuma bisa kasih buah doang ke dia, sedangkan dia kasih pahala buat nanti saya di akhirat. Masya Allah. Gitu Pak. Jadi kalau ada orang hina sama kita, ahlan wa sahlan, silakan gitu. Oh Pak. gitu kita pancing aja di medsos John ya. Biar kita diomongin ya. Lumayan kan. Dapat pahala gratis ya. Panen pahala. Benar. Kirim buah. Dia ada aja Pak, bener Pak ilmunya Pak. Salah satu ilmunya dia yang viral itu Pak. Kan ramai itu Pak kemarin kasus yang pom bensin dioplos. Waktu itu saya menjelaskan Pak di konten Green Boys Ramadan bahwa Nabi ceritain bahwa orang yang menzalimi orang lain itu, maka pahala kebaikan yang dia lakukan akan diberikan kepada Orang lain. orang yang dizolimi gitu. Yang menzolimi diberikan kepada yang dizolimi. Kalau pahalanya habis, keburukan orang yang dizolimi ditangkap semua kepada dia. Kata dia, oh enak, istri pertama aja tiap hari. Gitu katanya Pak. Idenya dia nih Pak, katanya Pak. Idenya dia Pak. Jadi banyak Pak viral Pak, orang pada pakai pertama. Di tag-tag ke saya juga Pak. Kenapa pakai pertama? Alasannya biar dosa ngalir katanya Pak. Idenya beliau nih Pak. Emang idenya beliau cemerlang Pak, bener Pak. Masya Allah. Jadi artinya sebenarnya kita lagi berdakwah menyampaikan, takutlah kita kalau jangan sampai urusan hak orang lain, zolimi orang lain tuh jangan sampai kita lakukan. Sebenarnya itu yang kita sampaikan Pak, ya kan? Karena itu hal yang paling mengerikan. Kita capek-capek ibadah diberikan ke dia Pak. Iya kan? Sedangkan orang yang difitnah enak banget nggak ngapa-ngapain, dia nerima. Dan kalau udah habis ternyata keburukan. Iya ya Allah, nggak enak lah pokoknya jadi orang yang zalim tuh. Alhamdulillah. Lupisnya enak banget. Wah, oh iya. Tausia mulut fitness mulu. Itu Betawi ya kalau kue lupis ya. Tapi bener loh. Karena gue tahu pagi ini mau syuting tempat Pak Sandi, gue sama sekali nggak sarapan loh. Tadi makanya begitu sampai sini langsung Pak makan. Cocok ya buat sarapan. Udah lama Pak nggak ketemu lupis Pak. Ini lupis di daerah Senopati sekitar ini nyampe. Nggak mungkin bule-bule makan lupis ya Pak ya? Ada Pak, tapi Pak temen bule malu lupis nggak ya? Tapi ada waktu itu saya dia tanya apa itu dalamnya, saya bilang itu ketan kan kalau oh iya benar, ketan kan, ketan pakai gula Jawa sama di kelapa, kasih kelapa gitu. Kalau di bahasa Inggrisin kira-kira apaan Pak ya lupis? Ya. Apaan tuh? Wah tahu Lupis. apaan lupis. Kalau di bahasa Inggrisin Nggak tahu. Triangle cake.
Kue segitiga ya. Bener. Karena kalau ketan itu namanya glutinous rice, panjang banget gitu loh. Semua Pak kitchen set ini Pak, tadi Pak sama Pak Ketum nih Pak, semuanya dibacain Pak. Oh, siap. Ini bahannya apa Pak Ketum? Ini bahannya apa? Marble. Marble. Kenapa ini asli? Karena nggak pakai AC aja dingin ya, itu yang asli, marble yang asli Pak. Info A1 dari dia Pak. Kadang ada yang ujung pandang, juga banyak lah, granit. Oh gitu. Kalau di daerah kita mungkin pakai keramik 30x30. Ada air nyangkut di nut, kalau ini mana gampang. Enak banget Pak. Ini bubur Terenak Asia Tenggara. Itu tuh. Info dari beliau, tapi emang enak Ketum. Coba ya. Ketum 1 sendok, saya 1 sendok. Ini modelannya emang kering atau ada kuahnya? Saya sama beliau ini emang udah biasa sharing-sharing dari masa lalu, Pak. Masa lalu. Yang jahat nggak usah diceritain. Wah, itu. Ini buburnya lebih ke kultur Sukabumi. Enggak dong. Hah, bubur mana? Sukabumi dia ada inian kecapnya. Kalau ini bubur apa? Cianjur? Lu nggak tahu dah. Bubur Nur Corner aja. Ini lebih terinspirasi kemana Pak? Kan bubur ada tipe-tipenya Ini Pak. yang buat orang Cianjur. Tuh. Oh, Cianjur. Pokoknya kalau nggak Cianjur, Sukabumi. Di Bubur. Jakarta tuh paling rame udah tuh bubur itu 2 itu. Iya. Kalau Pak Ketum naik ke puncak, San Morian, nah melipir ke kanan sama bala-bala tuh banyak tuh. Di mana? Situ. Cianjur? Ada sebelah kanan tuh, Cianjur. sebelum Cimory apa kalau nggak salah tuh. Oh, Ya iya kan? banyak. Ada bubur-bubur apa tuh UMKM gitu. Tapi kan itu nggak asli, yang asli kan Cianjur sana. Iya, makanya di Nur Corner ini dibawa ke sini semua yang terkenal ya Pak ya. Itu souvenir-souvenir juga bisa dibeli ya Pak ya? Bisa dibeli. Bisa dibeli. Itu memang berarti showcase-nya. Handmade tuh Pak, berarti semuanya. Rata-rata UMKM. UMKM ya, bukan pabrikan ya Pak? Ya dulunya semua yang waktu COVID itu teman-teman OKOC banyak yang nggak bisa jualan, jadi ditaruh di sini, jadi dia showcase. Tapi banyak juga yang udah online kan sekarang. Jadi mereka lihat barangnya di sini, tapi kita salurkan penjualannya melalui online. Pokoknya kalau misalkan kita butuh guidance segala macam sama beliau nih soal masalah investasi segala macam. Siap pokoknya kalau Benar, beliau dipanggil udah ahlinya. untuk berkolaborasi. Benar. Pak Ketum, Siapa? Bakulnas ini kan kuliner semuanya di bawah beliau kan. Betul, kementerian benar. Hampir 2/3 dari ekonomi kreatif kita itu di bawah beliau. Oh, kuliner semua Pak ya. Ibarat Bapak Gang ya ngomong gitu ya. Iya. Bisnis makanan mah enak. Modalnya cetek, untungnya 1.000. Bener. Makanya, tapi setelah gue ngerasain gitu ya, buka warung poli nggak gitu juga. Kayaknya. Banyak Tapi orang tantangan. bilang kayak begitu. Banyak tantangannya, nggak semudah ini dibicarakan. Oh ini ada Oh iya Pak, biasa untuk Bakulnas, setiap kita ngedatengin tempat makan dimanapun berada, kita akan selalu ngasih sebuah cindera mata. Wah, Bisa dibilang ini kayak bakal gitu. ditempel paling Biasanya depan ini. Staf khusus langsung bantu ditulis namanya Nur Corner, restoran Nur Corner. Ini jadi Pak semacam ijazah Pak. Waduh, Jadi nanti kalau Nur Corner habis di sini Pak. itu Pak Ketum gambarnya. Iya betul Pak. Betul Pak. Nanti Bapak kalau ketemu lagi sama Pak Donald Trump bisa ke sini aja. Nggak kasih tahu Pak. Ini Pak. Ini udah dapet nih Nur Corner. Tolong di endorse di US gitu Pak. Saya. Betul Pak. Oh ini udah kementerian nih. Udah Pak. Kementerian Makanan dan Minuman Republik Konoha cuma Pak. Republik Konoha. Biar safety Pak. Oke Tom. Siap. Setelah kita mencoba semua makanan yang di sini dan ngobrol-ngobrol juga sama Pak Sandi, banyak ilmu yang kita dapat, banyak makanan yang kita telan juga John ya. Benar. Semuanya menurut gue di sini enak. Kenapa dibilang enak? Karena memang lokasinya prime di Senopati dan harganya seperti yang ente bilang affordable. Jadi menurut gue untuk restoran Nur Corner ini dari Bakulnas menyatakan restoran yang nyampe. Nyampe Pak. Oh itu ada dua. Jadi kalau ya? iya manja sama nyampe. Kalau manja B aja.
Kalau nyampe, wah, alhamdulillah. Nyampe Pak, ini ijazah sama barangkali ada batik Bapak yang jarang dipakai, boleh ditempelin di Saya aja mau pakai ini. Terima kasih, ini nanti akan kita tempel di depan Pak. Biasanya tempat-tempat yang sebelumnya mereka dibikin kayak gini Pak, bingkai ditaruh Iya, depan, barengan iya, sama nanti foto yang udah jadi ini nih Pak. Ya taruh di sini Pak, nanti dibingkain. pas sering yang orang habis CFD ini pada sering kesini Pak ya? Ini Pak. Tuh. Nah jadi banyak kan sebelumnya kan kita survei dulu nih Pak, pernah lihat kesini dulu nih sebelumnya, besok main ke tempatnya Pak Sandi. Banyak orang yang nyangka di sini tamu-tamu Pak Sandi doang, ternyata bukan. Ya. Banyak ya. Iya. Malah justru 90% nih Malah nggak kenal kan? nggak mau Iya, ketemu benar. saya. Yuk kita juga ada ini untuk Kementerian Bakulnas. Bakulnas. Ini yang best seller semua. Jadi kalau untuk CFD nanti Bapak bisa pakai ini Waduh. outfit Nur Corner. Saya serahkan kepada Waduh Pak, aduh, jadi ngerepotin. Pak, terima kasih banyak Pak. Dan ini ada Alhamdulillah, buat Masya cemilannya. Ini semuanya juga dari UMKM semua, Pak? UMKM kita. Dari rengginang yang tidak dalam kaleng Hongguan sampai juga ada Wah, keripik Waduh, tempe. keripik tempe Iya. nyampe nih. Oleh-oleh ini Bandung. buat Pak Ketum. Benar, terima kasih Pak. Alhamdulillah dapat juga. Oh, ada satu lagi. oleh-oleh. Oke, Pak Ketum juga dapat yang sama. Oke, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima Nur kasih. Corner. Terima kasih Nanti kita untuk pakai langsung buat- Bakulnas. Akhirnya di closingan ini baru sekali-sekalinya kita sambil makan Jang. Betul. Karena tadi ngonten bareng Pak Sandi, kita mau ngunyah, mau jawab rental lama. Tanggung bener. Jadi untuk konten yang sekarang ini emang Nungguin juga momen-momen tadi nanyain nomor dana kita sih. asistennya mana sih? Jangan. Jadi ini mumpung beliau juga tadi ada acara lagi lanjut, jadi kita makan dulu Kita makan dulu, Ah, sekalian benar. kita mau closing di tempat makan ini. Terima kasih buat rekan kuliner yang budiman, yang udah nontonin terus konten-konten dari Bakulnas, dan yang udah ngerekomendasiin ke kita makanan apa aja yang bakal tayang di tahun-tahun depan, maksudnya hari esok. Terima kasih juga yang udah komen, yang udah bantu share-share video kita ke teman, saudara, musuh. Jadi apapun yang kita perbuat, yang kita rasain di sini, sebaiknya buat teman-teman bisa ngerasain juga, Ijon ya. Benar. Oke, Nur Corner tempatnya di daerah Senopati Senopati. sekitarnya ada. Iya. Ketik aja Nur Corner. Iya. Siap. Tapi kalau misalkan pakai sendal swallow yang udah kobes-kobes, jangan demen. Jangan juga datang sini pakai kaos supit yang lagi begini, jangan. Nyari kasir kalkulator dipastikan jangan. Nggak akan ada ini. Jangan. Jadi sampai ketemu lagi di Bakulnas selanjutnya. Adios.